Selamat malam Pak Ade Sumaidi yang kami hormati serta teman-teman semua yang luar biasa. Kami dari kelompok 2, hari ini kami sangat antusias untuk berbagi sesuatu yang menarik dan relevan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, seringkali sebelum kita benar-benar membangun sebuah alat elektronik, kita perlu mengujinya dulu. Bukan hanya sekedar coba-coba, tapi kita ingin memastikan semuanya bekerja dengan sangat sempurna dan aman. Di sini topik presentasi kami hari ini menjadi sangat penting, yaitu simulasi implementasi sistem digital pada rangkaian elektronika. Kami harap semua siap untuk menyimak karena kami akan membagikan ulasan dan demonstrasi yang akan menunjukkan betapa powerful-nya simulasi dalam dunia elektronika digital. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuki. Saya akan menjelaskan tentang install Arduino. Baiklah, sebelum kita memulai lebih dalam ke dunia simulasi dan pemrograman, dan langkah-langkah paling pertama adalah memastikan kita punya alat yang tepat di komputer kita, dan alat itu adalah software Arduino IDE. Jadi bagaimana sih cara menginstalnya? Jangan khawatir, ini sangat mudah. Langkah pertama cukup sederhana. Kalau kita sudah berhasil mengunduh file instalasinya dari internet yang biasanya berupa file exe, langsung saja kita klik 2 kali file tersebut. Itu akan memulai prosesnya. Langkah kedua, setelah itu akan muncul sebuah jendela instalasi. Kita mungkin akan diminta persetujuan di sana. Kita cukup pilih I agree atau saya setuju. Untuk melanjutkan, setelah itu klik next, dan terakhirnya klik install. Ini adalah langkah-langkah standar instalasi software pada umumnya. Jadi familiar kan? Langkah ketiga yaitu selesai kita proses instalasi, sudah rampung, kita tinggal klik close. Nah, aplikasi Arduino ini akan langsung siap digunakan. Biasanya ikon akan muncul di desktop atau daftar program di laptop kita. Dengan begitu, kita sudah punya studio pribadi untuk merancang dan menulis kode program kita. Nah, itulah langkah-langkah install Arduino. Untuk lanjutan pembahasan sistematis dan pemrograman akan dibawakan oleh Pak Irfan. Oke, di sini saya akan membahas lebih detail tentang pemrograman sistem Arduino. Kita kembali sedikit ke pemrograman sistem Arduino versi 18.19. Ini penting untuk ditekankan bahwasanya ini adalah inti dari bagaimana kita bisa membuat perangkat elektronik kita itu berfungsi ya. Ini bukan sembarang program, tapi memang dirancang khusus untuk menciptakan dan mengontrol perangkat elektronik yang memakai otak Arduino. Jadi bisa dibilang sistem ini adalah gabungan antara program di komputer kita, tempat kita menulis kode, dan papan Arduino itu sendiri yang akan menjalankan kode tersebut di dunia nyata. Jadi sesuai keperluan dan apa yang kita buat untuk project kita gitu ya. Oke, lalu di bagian ini saya akan menunjukkan rangkaian sistem microcontroller kita yang sebenarnya ya. Dan di sebelah kiri ada beberapa daftar komponen yang akan kita gunakan. Ada layar LCD kecil, ada sensor DHT22 untuk suhu kelembapan, lalu simbol untuk power positif, VCC, dan grounding. Lalu ada juga modul relay, papan Arduino itu sendiri, lampu LED, dan buzzer atau alarm kecil ya. Oke, dan yang paling menarik di sebelah kanan ada gambar hasil simulasinya nih guys. Jadi kita bisa lihat bagaimana komponen itu terhubung, dan layarnya bahkan menunjukkan angka suhu dan kelembapannya. Misalnya outputnya 25.000 cc atau 50% gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sensornya itu berfungsi dan datanya ditampilkan dengan benar. Lalu ini adalah bukti bahwa desain rangkaian kita bekerja dengan baik ya. Di simulator kita sebelum kita benar-benar merangkai
fisiknya secara nyata. Oke, di sini kita akan mencoba membuat programnya dan menjalankan rangkaiannya. Dan di sini saya sudah membuat programnya gitu ya, yang dikasih oleh dosen kita. Lalu kita sudah juga membuat rangkaian elektronikanya. Lalu langsung aja kita coba untuk dijalankan. Oke, seperti ini ya untuk setelah kita running programnya. Dan seperti yang kita lihat, program yang kita buat itu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Di sini juga ada alarm kita berfungsi, lalu lampu LED-nya juga menyala, dan suhunya juga berfungsi dengan normal. Ini menunjukkan bahwa rangkaian kita sudah bekerja dengan baik. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom diskusi ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk dosen kita Pak Ade Sumedi. Semoga presentasi kita hari ini membuahkan hasil yang maksimal. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.